Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Fatimah Hasan dengan NIM 20600121022. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi kurikulum dan komponen-komponennya. Berdasarkan pengertiannya, kurikulum adalah suatu komponen modul ajar yang disusun sedemikian rupa sebagai pedoman penilaian dalam pelaksanaan proses pendidikan di lembaga formal. Menurut pengertian kurikulum, menurut pendapat para ahli yang telah diungkapkan di antaranya yaitu Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum merupakan seperangkat rencana dan sebuah pengaturan berkaitan dengan isi, tujuan, bahan ajar dan cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan nasional. Sedangkan menurut Dr. Haji Nana Sujana tahun 2005, kurikulum merupakan niat dan harapan yang dituangkan dalam bentuk rencana maupun program pendidikan yang dilaksanakan oleh para pendidik di sekolah. Sedangkan menurut Crow and Crow, kurikulum ialah suatu rencana dalam pengajaran yang tersusun sistematik untuk penyelesaian program dalam memperoleh ijazah. Sedangkan komponen kurikulum sendiri itu merupakan cakupan pembelajaran yang didasarkan pada suatu gagasan atau prinsip yang akan menjadi sandaran atau pegangan dalam mengembangkan suatu kurikulum. Menurut beberapa pakar pendidikan, komponen kurikulum ini dibagi dalam 4 elemen seperti komponen tujuan, materi, strategi, dan evaluasi. Yang pertama itu adalah komponen tujuan. Pada komponen kurikulum, bagian tujuan ini berhubungan dengan hasil yang akan diharapkan, sehingga fokus utama pembelajaran adalah untuk mencapai ekspektasi tersebut. Dalam komponen tujuan ini lagi dibagi menjadi 3 tingkatan, yakni pendidikan nasional yang membentuk organisasi pendidikan yang sifatnya otonom untuk melaksanakan inovasi sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang tangguh. Lalu ada tujuan institusional yang tujuannya diberikan kepada siswa agar dapat menempuh dan menyelesaikan studinya di lembaga pendidikan tertentu. Selanjutnya ada tujuan kurikuler yang merupakan penilaian yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik terhadap mata pembelajaran tertentu. Intinya, setiap peserta didik harus mampu menguasai mata pelajaran yang diajarkan di lembaga pendidikan tersebut. Yang terakhir adalah tujuan khusus yang lebih jelas komponennya melalui dari guru, di mana guru mempersiapkan materi pembelajaran, kemudian menjelaskan dan menilai secara keseluruhan baik kemampuan intelektual, sikap, dan keterampilan peserta didik. Komponen yang kedua adalah komponen materi pembelajaran. Di sini semua isi materi kurikulum disusun berdasarkan topik-topik yang sudah ditentukan, mulai dari materi yang relevan atau menggambarkan pengetahuan tertentu. Sebagai seorang pengajar, tentunya kita tidak ingin jika siswa tidak mampu menangkap semua materi pembelajaran karena isinya yang susah dimengerti. Maka dari itu, ketika menyusun isi materi, kita harus berpegangan pada pedoman yang sudah dibuat. Yang ketiga adalah komponen metode atau strategi dan model pembelajaran. Pada komponen strategi ini berhubungan dengan
implementasi atau penerapan dari kurikulum tersebut. Bisa dikatakan bahwa komponen satu ini sangat penting dalam melakukan perencanaan kegiatan dan pembelajaran. Adapun strategi-strategi yang digunakan dalam pembelajaran yakni strategi ekspositori, strategi discovery, strategi grup, dan strategi individual. Yang keempat dan yang terakhir adalah komponen evaluasi. Komponen evaluasi ini digunakan untuk melihat nilai dan seberapa efektif pencapaian yang sudah didapatkan untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Hasil evaluasi ini bisa jadi bahan pertimbangan apakah kurikulum tersebut dipertahankan atau tidak. Menurut Syarifuddin, tahun 2020 dengan evaluasi akan diperoleh informasi akurat tentang penyelenggaraan pembelajaran, keberhasilan siswa, guru, dan proses pembelajaran. Evaluasi kurikulum merupakan tahap akhir dari proses pengembangan kurikulum tersebut. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.